وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia dalam kehidupan dunia agar kehidupan ini menjadi tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan dan ujian kepada mereka agar terlihat siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menjadikan statusnya sebagai hamba Allah, yang senantiasa tunduk kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya. Oleh karenanya, dunia yang merupakan darul ibtila, darul mihan, dunia yang merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi cobaan kepada para hamba tersebut, baik cobaan dalam bentuk kenikmatan, demikian pula cobaan yang merupakan musibah yang menimpa seorang hamba. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami akan selalu menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan, dan kalian akan kembali kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita amalkan dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, setiap hamba pasti akan melalui ujian tersebut. Ada 8 poin yang disebutkan oleh para ulama tentang hal-hal yang pasti akan dirasakan oleh setiap hamba.
Seorang penyair mengatakan, "Thamaniyatun la budda minha 'ala al-fata, wa la budda an tajri 'alayhi thamaniyah, sururun wa hammun wa ijtima'un wa furqah, wa yusrun wa usrun, thumma suqmun wa 'afiyah." Ada 8 hal yang pasti dirasakan oleh seorang hamba, siapapun dia. Yang pertama adalah kegembiraan. Dia merasa gembira, namun ada saat dia bersedih. Dia berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai, namun ada saatnya dia berpisah. Ada saat-saat mudah, dan ada pula waktu-waktu di mana seorang merasakan kesulitan, dan terkadang seorang merasa sakit, dan ada pula saat di mana dia merasa sehat. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perputaran dalam kehidupan dunia ini agar kemudian seorang hamba senantiasa menghadapi apapun yang dia rasakan dengan bersyukur kepada Allah ketika dia diberi nikmat, dan bersabar pada saat dia diberi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar ketika diberi ujian merupakan perkara yang wajib bagi setiap hamba. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Apabila kalian senantiasa bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perkara yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Luqman Al-Hakim memberi nasihat kepada anaknya, di antara nasihat itu beliau mengatakan, "Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, tegakkanlah salat, ajaklah kepada kebaikan, dan cegahlah manusia dari keburukan, dan bersabar atas apa saja yang menimpamu. Sesungguhnya ini merupakan perkara-perkara yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang hamba yang ketika diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia bersabar, maka dia akan meraih kebaikan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terasa berat, meskipun terasa pahit, karena memang seperti itulah nama dari kesabaran. Kata para ulama, as-sabru mithlu ismihi murrun madhaqatuhu walakinna awaqibahu ahla min al-asali. Sabar itu seperti namanya, berat, terasa pahit, namun akibatnya itu lebih manis dari madu. Seorang yang bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa kembali kepada Allah, mengingatkan dirinya bahwa dia hanyalah hamba Allah dan segala apa yang dia miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla berhak untuk mengambil apa yang dimilikinya kapan saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kewajiban kita adalah bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan setiap waktunya. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala memuji hamba-hambanya yang ketika diberi cobaan, lalu dia senantiasa mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Jalla wa Ala menegaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, wala nabluwannakum, kami pasti dan pasti akan menguji kalian dengan berbagai macam ujian, rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, kehilangan buah-buahan yang telah kita tanam. Namun sampaikan berita gembira kepada hamba-hamba Allah yang bersabar, yang tatkala mereka ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meyakini bahwa kita seluruhnya milik Allah dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka akan meraih keutamaan, mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah pujian dari Allah kepada hamba tersebut, yang menunjukkan Allah cinta kepadanya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridainya, wa rahmah, dan dia akan meraih rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, menjaganya dan memeliharanya. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau menjelaskan keutamaan ayat ini, beliau mengatakan ni'mal idlan wa ni'matil ilawah. Ni'mal idlan, yang dimaksud al-idlan adalah barang-barang atau bekal yang biasa diletakkan di samping kendaraannya. Kalau itu kendaraan unta, diletakkan barang sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Dan adapun yang diletakkan di atas kendaraan unta tersebut itu disebut ilawah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala menjelaskan ayat ini, di mana seorang hamba yang bersabar ketika mendapatkan musibah meraih 3 keutamaan, maka beliau mengucapkan kalimat ini, ni'mal idlan, sebaik-baik barang, sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang hamba, yaitu salawat dari Allah. Dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, dia termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di atas hidayah dan taufik darinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, begitu banyak dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bersabar ketika mendapatkan sebuah ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia. Dan kesabaran itu dilakukan pada saat awal musibah itu menimpanya. Ketika dia mendapatkan musibah, maka di saat itulah diuji kesabaran seorang hamba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita. Wanita ini menangis di sisi kuburan anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati wanita tersebut dan berupaya untuk menyabarkannya. Kata beliau, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini tidak mengetahui bahwa yang menasihatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, tinggalkan aku, menjauh dariku, engkau tidak mendapatkan musibah seperti yang menimpaku.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlalu. Lalu ada yang menyampaikan kepada wanita ini bahwa yang menasihatimu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia merasa bersalah dan dia hendak meminta maaf dan mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak mengenalmu, aku tidak mengetahuimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu dilakukan ketika seorang mendapatkan hantaman pertama. Ketika seorang ditimpa musibah dan ujian, maka di saat itu pula dibutuhkan kesabaran bagi seorang hamba. Dia berupaya untuk mengontrol dirinya, mengontrol lisannya agar tidak mengucapkan hal-hal yang dimurkai Allah, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah dibutuhkan kesabaran. Banyak dari kalangan manusia mereka mampu bersabar, namun setelah berhari-hari lamanya. Padahal yang dibutuhkan kesabaran itu adalah ketika seorang menghadapi ujian pada saat itu, lalu dia mengontrol dirinya untuk senantiasa bersabar atas apa saja yang menimpa dirinya, dan bersabar ketika menghadapi ujian merupakan sifat yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an wa awsa'a min as-sabr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berupaya untuk menjaga kemuliaan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala membantunya agar dia mensucikan dan memelihara kehormatan dirinya. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepadanya. Dan barang siapa yang berupaya untuk melatih kesabaran pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk senantiasa menjadi hamba yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba itu diberikan sesuatu yang terbaik dan sesuatu yang paling lapang daripada sifat kesabaran. Bersabar atas apapun yang menimpanya, itulah sifat yang terbaik, itulah amalan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika menghadapi ujian. Sebab seorang hamba yang mukmin, dia meyakini apapun yang menimpanya dalam kehidupan ini, itu semua telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala telah menakdirkan dan menetapkan segala sesuatu bahwa itu akan terjadi 50.000 tahun yang lalu, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Maka kewajiban kita pada saat Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan dan ujian kepada kita untuk berserah diri kepada Allah dan senantiasa bersabar dan penuh keyakinan. Barang siapa yang bersabar, maka dialah yang berjalan di atas hidayah dan dia mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fa bi'iznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang hamba melainkan itu telah berdasarkan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan meyakini bahwa itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa Allah memberi hidayah kepada hatinya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in haqiqah, wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu ada hakikatnya, dan seorang hamba
tidak akan sampai kepada hakikat keimanan yang paling sempurna hingga dia meyakini bahwa apa yang menimpanya tidak akan mungkin bisa menghindar darinya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia terhindar darinya maka tidak akan mungkin bisa menimpanya. Segala sesuatu telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kewajiban kita adalah senantiasa bersabar atas segala cobaan dan ujian yang menimpa kita hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anaknya dalam keadaan sakit keras, anaknya dalam keadaan sekarat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim ucapan untuk disampaikan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah ambil, sebagaimana milik Allah juga apa yang Allah berikan. Segala sesuatu telah ada ketentuannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan kepadanya agar dia bersabar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil darinya sesuatu yang dia cintai, maka tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali al-jannah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya." Idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila al-jannah. Tidaklah hambaku yang mukmin tidaklah hambaku yang mukmin mendapatkan balasan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku mengambil darinya sesuatu yang dia cintai lalu dia bersabar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, bukan hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah mengetahui kapan kita mati dan kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting yang harus menjadi perhatian bagi kita sekalian adalah berupaya untuk menjadikan akhir kehidupan kita meraih husnul khatimah, berupaya untuk meraih mati yang terbaik yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung akhirnya. Apabila seorang hamba mengakhiri masa kehidupannya di dunia ini dengan amalan saleh, itu merupakan tanda kebaikan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di padang Arafah, dia sedang melakukan wukuf, lalu kemudian dia terinjak oleh untanya, oleh kendaraannya, dan dia meninggal dalam keadaan sedang berihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikan dia dengan air
yang dicampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbayh, kafani dia dengan 2 lembar kain ihramnya. Wala tuhannituh, jangan kalian memberikan wangi-wangian kepada jasadnya. Wala tukhammiru ra'sah, dan jangan kalian menutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam keadaan dia melanjutkan ucapan talbiyah, dalam keadaan dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kondisi seorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap Allah Azza wa Jalla dengan lukanya, dengan luka tusukan yang ada di tubuhnya. Namun kata Nabi, al-launu launud dam war-rihu rihul misk, warnanya warna darah, akan tetapi baunya adalah bau minyak kasturi. Maka demikian pula seorang yang mati apabila dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan amalan, dia melakukan amalan saleh, maka itu adalah kebaikan yang besar, harapan yang besar yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala meridainya. Allah Jalla wa Ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu 'abdin yub'atsu ala ma mata alaih, setiap hamba dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kondisi kematiannya. Demikian pula seorang yang sedang keluar dari rumahnya untuk melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan jalan yang memudahkannya untuk masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh satu jalan yang bertujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.